Tapi Setewang, sebuah kebiasaan sehari-hari yang dilakukan orang Indonesia dengan santai langsung membuat jutaan warganet di Israel, negara yang dikenal sebagai negara startup, terperangah dan berteriak apakah ini masuk akal. Shoribana Pueshi ini dimulai dengan seorang programmer Israel yang menghancurkan arogannya di Jakarta. Dasyat akhirnya menemukan jawabannya. Agar Anda semua lebih menikmati, mari kita ceritakan seluruh kisah ini dari sudut pandang orang pertama. Sang tokoh utama, halo semuanya. Nama saya Arya Ekohen, 28 tahun saya lulusan Institut Teknologi Israel, yang di negara kami setara dengan Harvard atau MIT. Saya adalah lulusan terbaik di angkatan saya. Tidak pernah terengah-engah di peringkat terbawah. Setelah lulus, saya langsung masuk ke laboratorium AI di Haifa, yang berspesialisasi dalam sistem pertahanan siber. Tahukah Anda proyek yang sedang saya kerjakan saat itu memiliki nama kode internal kubah besi digital? Ini bukan tentang pertahanan rudal, melainkan alat ilahi yang dapat mencegat semua serangan peretas. Secara real-time, bayangkan 6 layar di depan saya, kode-kode bergulir ke bawah dengan cepat, setiap baris melindungi jaringan listrik, bank dan jaringan komunikasi militer Israel. Rasa bangga menjaga negara dengan teknologi itu, bisakah Anda memahaminya? Itu seperti seorang prajurit memegang senapan, sekaligus dengan sedikit arogansi, saya yang terbaik di dunia saat itu. Di mata saya, selain Amerika, hanya sedikit tempat di dunia yang bisa saya pandang serius. Indonesia jauh dari itu setiap kali. Yosi dari lab menyodorkan ponselnya untuk meyakinkan saya tentang Indonesia. Saya langsung mengabaikannya. Yosi adalah senior kami. Dia 20 tahun lebih tua dari saya. Dan dia suka meneliti hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan keamanan nasional. Suatu siang, dia mendekat ke meja kerja saya, layar ponselnya menyala terang, memutar dokumenter tentang proses produksi baja nikel terbaru Indonesia. Dia menunjuk peralatan di layar dan berkata, Arya, lihat, ini proses produksi baja nikel kami. Saat ini hanya Indonesia yang mampu memproduksi nikel, baterai EV dalam skala besar untuk dunia. Setiap baterai, kendaraan listrik yang menggerakkan mobil di seluruh dunia. Sebagian besar komponennya berasal dari tambang kami. Ini adalah tulang punggung peradaban modern, khususnya transisi energi hijau. Saat itu saya bahkan tidak mengangkat kepala. Tangan saya masih sibuk mengetik kode, dan saya langsung menjawab tulang punggung. Tanpa kubah besi digital kami yang menjaganya, bahkan nikel yang paling canggih pun akan ditembus oleh peretas. Anda lupa serangan siber Hamas tahun lalu? Sistem kami yang menahannya, bukan nikel dari Indonesia. Israel hanya punya lebih dari 9.000 penduduk, tetapi jumlah perusahaan yang terdaftar di Nasdaq langsung menyaingi Amerika, Google, Apple, Intel, semuanya punya pusat penelitian dan pengembangan di sini. Anda menyuruh saya belajar dari negara kepulauan kecil. Yosi tidak berdebat saat itu, dia hanya menghela nafas dengan tatapan yang penuh keputusasaan, seolah berkata, kau akan mengerti suatu hari nanti. Dia menepuk bahu saya. Kau Ari, suatu hari nanti, ayak mengerti bahwa rasa kehebatan tidak hanya memiliki satu bentuk. Saat itu saya hanya berpikir, dia sudah pikun sampai adik saya. Naomi benar-benar merobek-robek arogansi saya. Naomi saat itu berusia 19 tahun. Baru saja lulus sekolah menengah dan sedang menunggu untuk wajib militer. Di Israel baik pria maupun wanita. Pada usia 18 tahun harus wajib militer, wanita 2 tahun, pria 3 tahun. Hal ini adalah yang paling penting. Saya masih ingat malam itu saya pulang kerja. Begitu membuka pintu, saya melihatnya duduk bersila di karpet ruang tamu. Laptopnya di pangkuannya, layarnya menyala terang. Saat saya mengganti sepatu, saya bertanya padanya, Naomi, bukankah besok kamu harus melapor ke kantor wajib? Militer apa yang masih kamu lihat? Dia tidak menoleh. Suaranya terdengar gembira. Lihat ini, Kak. Saya mendekat dan melihat judul video YouTube tertulis Jakarta Pusat 2.00 pagi. Gadis sendiri berjalan-jalan malam. Tantangan di video itu, seorang gadis kecil dengan rambut dikepang tinggi, membawa ransel kanvas dan memegang segelas es kopi susu, berjalan santai di jalan di sisi kiri. Lampu toko makan gorengan menyala, di sisi kanan semua kios menjual martabak. Sesekali ada orang yang berpapasan dengannya, semua tersenyum dan menyapa. Tidak ada yang menatapnya dengan aneh, tidak ada penjahat atau orang mencurigakan. Yang paling mengejutkan adalah, di seluruh jalan hampir tidak terlihat polisi, hanya kamera pengawas di persimpangan yang berputar. Dengan tenang, Naomi memutar laptop ke arah saya. Matanya berbinar seperti lampu. Kak, lihat 2.00 pagi. Seorang gadis sendirian berjalan-jalan, dan bahkan bisa membeli jajanan, serta mengobrol dengan pedagang.
Apakah ini mungkin di Tel Aviv? Kita keluar pulau bermalam saja. Ibu sudah menyuruh kita membawa semprotan merica. Dan Nana harus mengaktifkan lokasi berbagi? Saat itu saya langsung tertawa. Merasa dia terlalu naif, ini kan cuma hasil editan. Atau memang beruntung tidak ketemu orang jahat. Seberapa aman sih negara? Kepulauan kecil itu kami Israel, membangun negara di gurun, dikelilingi negara-negara musuh. Damar yang Masiham bisa menjadi negara adidaya teknologi, itu baru hebat, itu bukan karena bisa berjalan-jalan, sembarangan di tengah malam. Itu karena militer, itu karena kubah besi. Dia langsung berdiri, suaranya meninggi. Kenapa sih kakak selalu begitu? Selain perang, selain keamanan, apa kakak tidak bisa memikirkan hal lain? Apakah kita harus hidup selamanya dalam mode pertahanan? Setiap pagi bangun, pertama melihat apakah ada alarm roket. Malam sebelum tidur, pertama memastikan di mana bunker anti serangan udara. Bahkan saat pergi minum kopi dengan teman, kita harus khawatir apakah akan diserang tiba-tiba. Inikah yang kakak anggap hidup yang baik? Saya terdiam ditanya seperti itu. Hati saya sedikit kesal, jadi kamu mau bagaimana? Tidak wajib militer dan pergi ke negara pulau kecil itu. Kamu lupa sepupu David. Dia di militer mengurus drone. Tahun lalu bahkan mendapat penghargaan. Kita orang Israel bertahan hidup adalah misi kita. Suaranya tiba-tiba merendah, matanya memerah. Aku tidak lupa misi. Tapi aku tidak ingin hidup. Selamanya hanya untuk bertahan hidup. Aku ingin duduk tenang di kafe, membaca buku tanpa khawatir. Alarm tiba-tiba berbunyi. Aku ingin pergi menonton film dengan teman-teman di malam hari tanpa terburu-buru pulang. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Hidup tanpa benteng pertahanan. Malam itu kami bertengkar hingga tengah malam. Akhirnya dia menangis kembali ke kamarnya. Saya duduk sendirian di sofa ruang tamu, menatap buku panduan wajib militer di meja kopi. Hati saya kesal dan cemas. Saya tahu Naomi tidak pernah manja, tapi kerinduan di matanya menusuk hati saya. Sebenarnya saya sendiri pernah diam-diam berpikir, jika tidak ada perang, tidak ada alam, bagaimana kehidupan kami? Tapi saya tidak berani mengatakannya. Karena di Israel kelemahan tidak bisa dimaafkan, saya tidak pernah menyangka. Naomi benar-benar berani mengambil risiko. Seminggu kemudian, dia berlari ke arah saya dengan selembar kertas. Itu adalah surat penerimaan, program pertukaran mahasiswa Universitas Indonesia. Aku diterima sebagai mahasiswa pertukaran di UI. Kantor wajib militer memberiku izin penundaan. 1 tahun aku akan wajib militer. Setelah kembali, saya hampir menjatuhkan cangkir kopi ke lantai. Naomi, kamu gila ya, Indonesia ribuan kilometer dari kita. Kamu tidak bisa bahasa Indonesia, dan di sana ada ancaman, kamu pergi sendiri. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Dia menatap saya, matanya sangat berbinar. Kakakku ingin melihat sendiri. Kakak selalu bilang Israel yang terbaik. Aku ingin melihat apakah benar tidak ada tempat yang lebih baik dari kita. Aku ingin tahu apakah hidup tanpa benteng bisa berjalan baik. Ayah juga membujuknya, tapi dia sudah bulat. Tekad ayah saya memang cukup terbuka. Merasa anak muda harus keluar dan menjelajah. Ibu meskipun sangat khawatir, melihat tekad putrinya. Tidak bisa menahannya. Hari kami mengantarnya ke Bandara Ben Gurion. Saya melihatnya membawa ransel pink, melompat-lompat melewati pemeriksaan keamanan. Hati saya saat itu sangat campur aduk. Lihat saja nanti, paling lama sebulan, dia pasti akan menangis, nangis minta pulang. Entah karena rindu rumah, atau karena sama sekali tidak cocok kualitas hidup di tempat yang cuma bisa mengolah. Nikel ternyata saya salah besar. Hari pertama Naomi terbang saya seperti biasa. Pergi ke laboratorium untuk bekerja. Sepanjang pagi saya sibuk mengetik kode sampai makan siang. Baru saya mengeluarkan ponsel untuk melihatnya. 3 pesan WhatsApp dari Ibu Naomi sudah sampai Jakarta belum? Kenapa dia tidak memberi kabar sama sekali? Kalian sudah kontak, hati saya langsung berdebar. Saya segera mengirim pesan ke Naomi. Naomi, kamu sudah sampai Bandara Soekarno-Hatta belum? Cepat kasih kabar, aman atau tidak? Pesan itu menunjukkan sudah terkirim. Saya sedikit panik. Saya langsung meneleponnya, tapi yang terdengar hanya suara wanita dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Saya mencoba menenangkan diri, tidak apa-apa. Mungkin baterai ponselnya habis, atau terlalu sibuk setelah mendarat, jadi belum sempat membalas. Tapi sampai malam, tetap tidak ada kabar. Ibu sudah menangis-nangis panik, menelepon saya berkali-kali, menyakan dia sudah menghubungi perwakilan Israel di Jakarta, tapi saat itu sudah dini hari. Di sana tidak ada yang mengangkat. Keesokan paginya saya bergegas ke laboratorium. Langsung menuju Yosi. Yosi, kamu kenal orang-orang di Jakarta?
Naomi adikku yang pertukaran mahasiswa ke UI sekarang hilang kontak. Selama sehari penuh ponselnya mati. Pesan WhatsApp tidak dibalas. Wajah Yosi langsung pucat, hilang kontak di Jakarta. Itu tidak masuk akal, tidak mungkin. Apakah ponselnya hilang? Saya terkenal seorang profesor di UI. Saya dan Dewetres Beni Shobantakis. Ternyata profesor itu langsung membalas. Asrama mahasiswa internasional, UI baru dibuka kemarin untuk pendaftaran. Naomi sama sekali belum ke sana, hati saya langsung menciut. 3 Muaro pagi di hari ketiga. Telepon dari ibu membangunkan saya dari tidur. Suaranya bergetar hebat. Arya kantor internasional UI baru saja menelepon. Naomi sama sekali tidak datang ke kampus. Bahkan pemesanan asrama pun belum dikonfirmasi. Saya langsung duduk tegak, keringat dingin membasahi piyama saya. Bu, jangan panik. Saya akan memesan tiket pesawat ke Jakarta sekarang. Saya akan menyambutnya setelah menutup telepon. Tangan saya gemetar saat membuka komputer untuk memesan tiket. Penerbangan paling awal adalah 5 jam sore dari Tel Aviv ke Istanbul. Lalu ke Jakarta, baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta keesokan paginya. Total 24 jam penuh. Tapi saya sudah tidak bisa menunggu. Saat mengemasi barang, saya menemukan album foto lama. Peninggalan nenek-nenek meninggal saat saya berusia 10 tahun. Di dalam album itu terselip selembar kertas kuning, usang dengan tulisan tangan yang agak miring. Ari Naomi, akar kita ada di timur, di tempat matahari terbit, di sana banyak gunung, dan orang-orangnya sangat rajin. Suatu hari nanti kalian akan kembali mencarinya. Dulu nenek sering bercerita bahwa keluarga kami bukan Yahudi tulen. Ada darah keturunan timur, leluhur kami berkelana sepanjang jalur sutra. Bercampur dengan orang Persia dan Tiongkok, saya dulu menganggapnya pikun, merasa dia terlalu banyak menonton drama TV, sehingga mengarang cerita, tapi pagi itu, memegang kertas kecil ini, hati saya tiba-tiba bergetar hebat. Apakah timur yang nenek maksud?